AS dan NATO dukung Ukraina disebut ambil untung selama konflik. Sebuah media berita yang dikelola pemerintah Cina menerbitkan informasi soal dukungan NATO terhadap Ukraina. Di dalamnya berisi tuduhan bahwa Amerika Serikat dan NATO mendukung Ukraina untuk melawan perang selama 10 tahun. Media Global Times menerbitkan berita yang membuat opini publik pada Senin 18 April. Disebutkan bahwa AS dan NATO memberikan dukungan kepada Ukraina untuk terus melawan perang. Hal ini terbukti dari bantuan ekonomi dan militer yang terus mengalir ke Ukraina. Campur tangan AS dan NATO disebut telah memperkeruh situasi peperangan. Tepatnya karena aliran terus-menerus bantuan ekonomi dan militer dari AS dan NATO yang telah memperpanjang konflik militer, menyemangati Ukraina untuk berperang selama 10 tahun. Tetapi pada akhirnya itu hanyalah ilusi, kata op-ed. Seseorang dalam op-ed tersebut beranggapan bahwa lamanya konflik Rusia-Ukraina bergantung pada berapa banyak senjata yang dipasok AS dan NATO. Semakin banyak bantuan yang dikucurkan untuk Ukraina, maka hal tersebut akan semakin membuat Rusia marah. Berapa lama konflik akan berlangsung, berapa banyak rudal yang dapat digunakan Ukraina, dan seberapa besar kemampuan yang dimiliki negara untuk terus memerangi Rusia, tergantung pada berapa banyak lagi senjata yang bersedia dipasok AS dan NATO ke Ukraina. Imbuhnya, dikutip dari Newsweek, penerbitan op-ed datang beberapa hari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berbicara soal situasi perang saat ini. Presiden Zelensky mengatakan bahwa bangsanya dapat terus berjuang selama 1 dekade. Kami ingin membebaskan negara kami, mengambil kembali milik kami. Kami dapat melawan Federasi Rusia selama 10 tahun untuk mengambil milik kami. Kami dapat menempuh jalan seperti itu, kata Zelensky. Namun Zelensky juga memohon kepada AS dan negara-negara barat lainnya untuk mengirimkan lebih banyak peralatan militer menanggapi komentar Zelensky. Global Times lantas mempertanyakan kesediaan Uni Eropa untuk melihat perang 10 tahun di benuanya sendiri. Eropa justru akan dibayangi ancaman krisis energi, pangan, pengungsi, dan inflasi. Bahkan mereka akan kehilangan otonomi keamanannya karena sudah bergantung pada payung AS. Mereka dituding telah mengambil keuntungan dari perang di Ukraina untuk menguasai Eropa dan menyatukan NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kembali bahwa tragedi yang terjadi di Donbas memaksa Rusia untuk memulai invasi yang disebutkan sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Maka dari itu, Putin sangat menyesalkan bahwa penduduk Donbas telah menderita akibat pengeboman selama 8 tahun terakhir. Sayangnya, di Republik Rakyat Luhansk banyak yang berubah menjadi lebih buruk, kata Putin sebagaimana dilansir Sputnik News, Rabu 20 April 2022. Lebih lanjut, Putin menyatakan karena selama 8 tahun ini telah menderita pemboman, serangan artileri dan permusuhan. Dan tentu saja itu sangat-sangat sulit bagi orang-orang tinggal di sana, kata Putin. Putin berjanji bahwa Rusia akan bertindak secara konsisten dan akan memastikan bahwa akan ada perdamaian di Donbas. Operasi khusus diluncurkan oleh Putin pada 24 Februari menyusul permintaan dari Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang telah melaporkan penembakan intensif dari Ukraina ada minggu-minggu sebelum tanggal tersebut. Permusuhan terus berlanjut di Donbas dengan intensitas yang bervariasi selama 8 tahun terakhir. Sejak DPR dan LPR memutuskan untuk memisahkan diri dari Ukraina setelah kudeta 2014 yang didukung Barat di Kiev, mengumumkan operasi pada bulan Februari. Putin menggarisbawahi kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada tahun 2015. Perjanjian ini berisi peta jalan untuk mengintegrasikan kembali DPR dan LPR kembali ke Ukraina secara damai. Selama beberapa tahun terakhir, Kiev telah berulang kali mempertanyakan perlunya kesepakatan Minsk dan membuat petunjuk terselubung bahwa mereka harus dibuat. Moskow memperingatkan bahwa retorika semacam itu mungkin mengindikasikan kesediaan Ukraina untuk mengembalikan Republik Donbas menggunakan militernya. Kremlin meminta negara-negara barat untuk menekan Kiev untuk memenuhi kesepakatan Minsk tetapi tidak berhasil. Sebuah media berita yang dikelola pemerintah Cina menerbitkan informasi soal dukungan NATO terhadap Ukraina. Di dalamnya berisi tuduhan bahwa Amerika Serikat dan NATO mendukung Ukraina untuk melawan perang selama 10 tahun. Media Global Times menerbitkan berita yang membuat opini publik pada Senin 18 April. Disebutkan bahwa AS dan NATO memberikan dukungan kepada Ukraina untuk terus melawan perang. Hal ini terbukti dari bantuan ekonomi dan militer yang terus mengalir ke Ukraina. Campur tangan AS dan NATO disebut telah memperkeruh situasi peperangan. Tepatnya karena aliran terus-menerus bantuan ekonomi dan militer dari AS dan NATO yang telah memperpanjang konflik militer, menyemangati Ukraina untuk berperang selama 10 tahun. Tetapi pada akhirnya itu hanyalah ilusi, kata op-ed. Seseorang dalam op-ed tersebut beranggapan bahwa lamanya konflik Rusia-Ukraina bergantung pada berapa banyak senjata yang dipasok AS dan NATO. Semakin banyak bantuan yang dikucurkan untuk Ukraina, maka hal tersebut akan semakin membuat Rusia marah. Berapa lama konflik akan berlangsung, berapa banyak rudal yang dapat digunakan Ukraina, dan seberapa besar kemampuan yang dimiliki negara untuk terus memerangi Rusia, tergantung pada berapa banyak lagi senjata yang bersedia dipasok AS dan NATO ke Ukraina. Imbuhnya, dikutip dari Newsweek, penerbitan op-ed datang beberapa hari setelah Presiden
Ukraina Volodymyr Zelensky. Berbicara soal situasi perang saat ini, Presiden Zelensky mengatakan bahwa bangsanya dapat terus berjuang selama 1 dekade. Kami ingin membebaskan negara kami, mengambil kembali milik kami. Kami dapat melawan Federasi Rusia selama 10 tahun untuk mengambil milik kami. Kami dapat menempuh jalan seperti itu, kata Zelensky. Namun Zelensky juga memohon kepada AS dan negara-negara barat lainnya untuk mengirimkan lebih banyak peralatan militer menanggapi komentar Zelensky. Global Times lantas mempertanyakan kesediaan Uni Eropa untuk melihat perang 10 tahun di benuanya sendiri. Eropa justru akan dibayangi ancaman krisis energi, pangan, pengungsi, dan inflasi. Bahkan mereka akan kehilangan otonomi keamanannya karena sudah bergantung pada payung AS. Mereka dituding telah mengambil keuntungan dari perang di Ukraina untuk menguasai Eropa dan menyatukan NATO. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan kembali bahwa tragedi yang terjadi di Donbas memaksa Rusia untuk memulai invasi yang disebutkan sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Maka dari itu, Putin sangat menyesalkan bahwa penduduk Donbas telah menderita akibat pengeboman selama 8 tahun terakhir. Sayangnya, di Republik Rakyat Luhansk banyak yang berubah menjadi lebih buruk, kata Putin sebagaimana dilansir Sputnik News, Rabu 20 April 2022. Lebih lanjut, Putin menyatakan karena selama 8 tahun ini telah menderita pemboman, serangan artileri dan permusuhan. Dan tentu saja itu sangat-sangat sulit bagi orang-orang tinggal di sana, kata Putin. Putin berjanji bahwa Rusia akan bertindak secara konsisten dan akan memastikan bahwa akan ada perdamaian di Donbas. Operasi khusus diluncurkan oleh Putin pada 24 Februari menyusul permintaan dari Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk yang telah melaporkan penembakan intensif dari Ukraina pada minggu-minggu sebelum tanggal tersebut. Permusuhan terus berlanjut di Donbas dengan intensitas yang bervariasi selama 8 tahun terakhir. Sejak DPR dan LPR memutuskan untuk memisahkan diri dari Ukraina setelah kudeta 2014 yang didukung Barat di Kiev mengumumkan operasi pada bulan Februari, Putin menggarisbawahi kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk yang ditandatangani pada tahun 2015. Perjanjian ini berisi peta jalan untuk mengintegrasikan kembali DPR dan LPR kembali ke Ukraina secara damai. Selama beberapa tahun terakhir, Kiev telah berulang kali mempertanyakan perlunya kesepakatan Minsk dan membuat petunjuk terselubung bahwa mereka harus dibuat. Moskow memperingatkan bahwa retorika semacam itu mungkin mengindikasikan kesediaan Ukraina untuk mengembalikan Republik Donbas menggunakan militer. Kremlin meminta negara-negara barat untuk menekan Kiev untuk memenuhi kesepakatan Minsk tetapi tidak berhasil, kata op-ed. Seseorang dalam op-ed tersebut beranggapan bahwa lamanya konflik Rusia-Ukraina bergantung pada berapa banyak senjata yang dipasok AS dan NATO. Semakin banyak bantuan yang dikucurkan untuk Ukraina, maka hal tersebut akan semakin membuat Rusia marah. Berapa lama konflik akan berlangsung, berapa banyak rudal yang dapat digunakan Ukraina, dan seberapa besar kemampuan yang dimiliki negara untuk terus memerangi Rusia